kabar semua hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Rojalia Boru Sembiring. Biar lebih singkat, kalian bisa panggil Ibu Lia, L-I-A. Lia. Ibu dari SDN Gading 3. Dan hari ini kita berada di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran untuk kelas 2, bab yang ketiga. Adapun tema pembelajaran kita hari ini anak-anak, saling mengasihi anggota keluarga. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan belajar siswa mampu bersyukur atas keluarga yang dimiliki. 2. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Yang ketiga, menceritakan salah satu kisah keluarga di dalam Alkitab yang saling mengasihi. Dan yang keempat, terakhir sikap saling mengasihi. Oke anak-anak, tapi sebelum kita mau melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu Lia mau ajak kalian untuk berdoa dan bernyanyi supaya lebih semangat lagi. Anak-anak yang ada di rumah, kita mau berdoa. Kalian bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ibu Lia akan pimpin di dalam doa. Doa dimulai. Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memulai pembelajaran agama Kristen. Engkau berkati dari awal sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Sudah siap memuji nama Tuhan? Oke. Ibu Lia akan mengajak kalian untuk menyanyi lagu KASIH. Kalian yang di rumah anak-anak, ikuti gerakan Ibu Lia. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kalian bisa ikuti gerakan Ibu Lia ya. Ibu Lia akan ke depan, sebentar. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Sama-sama katakan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lebih semangat lagi ya. Bisa bertepuk tangan semua bersama-sama. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Amin. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalian anak-anak yang hebat dan luar
biasa. Oke. Nah, anak-anak, Tuhan sudah memberikan kita keluarga yang baik. Di dalam keluarga kita tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, tetapi di dalam keluarga kita juga memiliki siapa? Oma, opa, kakek, nenek kita, om tante kita, dan sepupu-sepupu kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keluarga yang kita miliki. Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara kita mengasihi keluarga kita. Oke, anak-anak, dengan kita mengasihi akan tercipta kerukunan di dalam keluarga. Nah, anak-anak, bersyukur adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita keluarga yang sayang kepada kita. Nah, dengan bersyukur, dengan cara kita saling mengasihi. Pertanyaannya nih buat anak-anak semua. Nah, mengapa kita harus mengasihi antar anggota keluarga? Oke, Ibu pengen anak-anak untuk membuka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Sudah buka? Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bahwa jika kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi sesama, yang bisa dimulai dari keluarga dan juga kepada semua orang di sekitar kita, anak-anak. Seperti Allah yang sudah menjaga kita, melindungi kita, menciptakan kita, Tuhan juga menyuruh kita untuk apa? Mengasihi ayah dan ibu kita. Kedua, orang tua kita, anak-anak. Oke, anak-anak ya. Karena kenapa kita mengasihi kedua orang tua kita? Karena mereka sudah menjaga kita, membesarkan kita, dan menyekolahkan kita, anak-anak. Dan kita harus bersyukur akan hal itu, ya anak-anak. Oke, anak-anak, dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 12 berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, anak-anak. Nah, ini ibu kasih lihat kalian, ini apa? Gambar hati. Yaitu hati ini melambangkan hati manusia. Kalau kita berkata kita mencintai seseorang, berarti akan dilambangkan lambang hati kita seperti ini. Nah, Tuhan pengen hati kita berikan kepada Tuhan, dan kita mengasihi keluarga kita. Nah, anak-anak, ibu berharap kalian bisa mengasihi keluarga. Karena firman Tuhan juga berkata apa? Hormati ayah ibu supaya lanjut umur kita. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Nah, contoh-contoh perbuatan saling mengasihi dalam keluarga adapun pertama, saling menyayangi. Di dalam keluarga
itu harus saling menyayangi. Sayang kepada papa, mama kita, adik, dan kakak kita. Oke. Yang kedua, saling menghormati. Menghormati anak-anak bukan seperti ini ya, badan tegap, terus tangan kita hormat seperti ini. Bukan ya, salah. Tapi hormat itu lebih kepada sikap kita, di mana sikap kita menghargai, menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Misalnya nih, kalau kalian keluar rumah, jangan keluar rumah keluar aja, tapi kalau keluar rumah pamit sama papa mamahnya. "Pa, ma, aku mau keluar rumah dulu ya, mau main sama teman," seperti itu. Nah, itu artinya kita menghormati kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya saling rukun. Dengan saling rukun akan tercipta keharmonisan di dalam keluarga. Nah, itu penting ya anak-anak ya. Nah, saling berbagi yang keempat. Berbagi itu bukan hanya di dalam keluarga anak-anak, tetapi berbagi itu juga harus sesama teman kita, kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus siap membantunya. Itu adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah, selanjutnya yang kelima, saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong di dalam keluarga itu contohnya pertama, misalnya membantu pekerjaan orang tua, seperti menyapu, mengepel, melipat baju, mencuci piring sendiri ketika selesai makan, dan anak-anak, kalian bisa membuang sampah. Nah, supaya orang tua nggak lelah untuk bekerja, membersihkan rumah, kalian juga harus bisa membantu kedua orang tua. Nah, yang keenam anak-anak, selalu menghibur satu sama lain di saat duka. Ketika adik sedih, papa mama sedih, kakak sedih, kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kalian harus bisa menjadi penghibur di dalam keluarga. Nah, itu yang diinginkan Tuhan dalam diri setiap anak-anaknya. Oke? Nah, selanjutnya yang ketujuh anak-anak, menjaga satu dengan yang lain. Itu harus saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir yang kedelapan, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, 8 contoh-contoh saling mengasihi di dalam keluarga yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu berharap kalian bisa melakukan itu semua, mendengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua berbicara, ketika orang tua menasihati, kalian harus apa? Benar sekali, pintar, harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Oke anak-anak. Dan selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang patut kita teladani dalam hal saling mengasihi keluarga, yaitu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 43 ayat 45. Di Kana, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering anak-anak. Waduh, agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir.
Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur, dan Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Pada saat itu terjadilah bencana kelaparan. Bencana kelaparan juga menimpa negerinya, Israel. Orang-orang mendengar tentang makanan di Mesir. Mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Yakub menyuruh anak-anak tertuanya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, di Mesir, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah jahat sama Yusuf. Dan Yusuf menolong mereka. Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya siapa dirinya. Mereka takut karena mereka telah menjual dia. Tapi Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya dan memaafkan mereka, anak-anak. Anak-anak Yakub menceritakan bahwa Yusuf masih hidup. Yakub dan para putranya membawa keluarga mereka ke Mesir. Mereka disebut bangsa Israel. Raja Mesir memberi kepada bangsa Israel tanah dan ternak. Mereka bahagia hidup di Mesir. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tokoh Alkitab yang saling mengasihi di dalam keluarga, yaitu siapa tadi? Siapa? Pintar, benar sekali, Yusuf ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita sudah belajar tadi bahwa Yusuf itu seperti apa tadi? Yusuf itu mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi saudara-saudaranya. Nah, sikap mengasihi dalam keluarga yang bisa kita lihat dari Yusuf tadi, yaitu pertama, apa? Saling memaafkan. Oke. Yusuf tadi apa? Memaafkan saudara-saudaranya yang yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Dia memaafkan saudara-saudaranya, tidak marah kepada saudara-saudaranya, anak-anak. Nah, kita akan lanjut pembelajaran kita. Menarik bukan? Tetapi kita akan lanjut setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, hari ini Ibu buka sesi pertanyaan ya. Jika ada anak-anak dari rumah yang ingin bertanya kepada Ibu Lia, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke? Nah, tapi sebelumnya kita mau lanjut ke dalam pembelajaran kita lagi, sebelum kita menunggu ada yang nelpon hari ini. Oke. Pertama tadi kita sudah belajar saling memaafkan, sikap mengasihi dalam keluarga. Yang kedua apa anak-anak? Memberi atau menolong. Anak-anak bisa lihat tadi teladan dari Yusuf apa? Dia memiliki sikap yang rendah hati. Dia menolong siapa? Dia menolong saudara-saudaranya yang apa anak-anak? Yang sudah menyakiti hatinya. Dia tetap mau menolong saudara-saudaranya. Nah anak-anak gimana ini? Apa ketika kalian punya masalah sama temen, kalian gak mau nolong temennya? Itu gak boleh ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalnya kalian punya teman yang bermasalah, kalian harus dapat menjadi penolong bagi dia. Oke anak-anak, kalian anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, dan yang ketiga kita bisa belajar apa tadi? Bertanggung jawab. Sikap mengasihi dalam keluarga yang dicontohkan, yang menjadi teladan dari Yusuf apa? Bertanggung jawab. Yusuf bertanggung jawab kepada keluarganya. Ketika di Israel terjadi kelaparan, dan saudara-saudaranya datang meminta pertolongan, Yusuf apa? Menolong mereka dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, yang keempat, menghargai.
Yusuf menghargai saudara-saudaranya. Nah, tentunya yang kelima apa? Dia sopan santun dalam berbicara. Oke, ada yang nelpon? Halo? Oke, kita tunggu lagi ya. Tadi terputus, kita tunggu lagi. Ayo anak-anak silakan yang mau bertanya, Ibu tunggu hari ini. Oke, kita lanjut yang kelima. Halo? Ada? Halo? Anak-anak Surabaya yang hebat? Oke, terputus lagi ya. Oke, Ibu masih tunggu lah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi sebelum Ibu menunggu ada yang nelpon hari ini. Nah, yang kelima, sopan santun dalam berbicara. Kalian lihat tadi, Yusuf itu sopan dalam berbicara. Dia tidak membentak kakak-kakaknya yang sudah jahat sama dia. Tapi apa? Dia malah mengaku kepada saudara-saudaranya dan mengasihi dan memaafkan saudara-saudaranya. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Harus lakukan seperti itu. Sopan santun dalam berbicara. Karena itulah salah satu contoh anak-anak yang mengasihi keluarganya, mengasihi Tuhan. Halo? Halo, anak-anak Surabaya yang hebat? Ada yang nelpon? Halo. Halo, anak-anak Surabaya yang hebat? Halo. Dari mana? Namanya siapa? Dari SDN mana? Dari SD Cahaya. Ya? Oke, mungkin anaknya malu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita tunggu lagi ya sebelum kita melanjutkan lagi. Dan sekarang kita melanjutkan ke dalam kesimpulan dari pembelajaran kita anak-anak. Nah, kita harus bersyukur karena adanya keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota lainnya. Karena mereka yang selalu mendukung, menjaga, dan merawat, membesarkan kita, menyekolahkan kita, sehingga sebagai anak-anak kita harus memiliki sikap yang saling mengasihi. Ada yang nelpon ini? Halo? Anak-anak Surabaya yang hebat? Dengan siapa? Dari mana? Oke, putus lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Ibu masih tunggu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dalam kesimpulan sikap yang mengasihi antara anggota keluarga dengan saling menyayangi, saling menghormati, memaafkan, selalu rukun, selalu berbagi, dan lain-lainnya yang bisa anak-anak lakukan untuk saling mengasihi keluarga sehingga terciptalah kerukunan dalam keluarga kita. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Buatlah doa syukurmu, yaitu pertama, buatlah doa syukurmu atas anggota keluarga yang Tuhan berikan. Nah, tugas selanjutnya yang pertama, evaluasi tugasnya pertama. Sebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi anggota keluarga. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi anggota keluarga? Yang ketiga, sebutkan 4 sikap teladan Yusuf dalam mengasihi keluarga yang kamu ketahui. Tadi kita sudah belajar ya semua anak-anak. Sekarang kalian kerjakan tugas ini dan kalian kumpulkan di guru sekolah kalian masing-masing ya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan menutup pembelajaran kita. Ibu Lia tentunya berterima kasih sama kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhirnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap berkat-Mu. Biarlah Tuhan ajari kami menjadi anak-anak yang mengasihi keluarga kami, mengasihi Tuhan terutama dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai belajar, tapi ingat anak-anak, kalian masih tetap belajar loh ya. Nah, hari ini akan dibawakan oleh Ibu Alvita. Nah, kita panggil ya Ibu Alvita yang cantik satu ini. Halo Ibu Alvita, silahkan. Halo. Oke, ini dia Ibu Alvita, anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, nanti anak-anak akan dibawakan, pembelajaran selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Alvita yang cantik.
nanti membawakan pembelajaran kelas berapa, Ibu? Kelas 1 tentang pola bilangan. Oke, anak-anak. Ini dia ya pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Vita. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye anak-anak. Dadah.